Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengannya kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Karena tentunya tanpa petunjuk dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, bahkan untuk berzikir pun ya Pak, amalan kebaikan yang paling ringan kita tidak akan mampu. Maka kalau kita masih Allah mudahkan dalam berbuat kebaikan, itulah tanda bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita perhatian, ya, perhatian, kasih sayangnya. Karena tanpanya kita tidak akan mampu untuk menjalani setiap amal kebaikan yang ingin kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan tabi'in, serta umat beliau yang mengikuti langkah jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Masya Allah Pak, ya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, ya. Karena jadwalnya ini pun Pak, sebulan sekali. Jadi kalau izin satu kali ini pun tidak ketemu selama 2 bulan, ya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini Allah masih memberikan saya kesempatan, ya, waktu luang, sehingga tidak ada halangan yang berarti dan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Melanjutkan ke kajian selanjutnya Pak, ya ini tentang ensiklopedia yang dicintai dan dipuji Nabi, sampai kepada bab orang-orang yang Nabi cintai, yang mana kalau tentu kita sebagai umatnya ingin mengikuti langkah beliau, maka kita juga harus mencintai orang-orang yang Nabi cintai. Maka kalau ada ajaran Pak, yang niku mengajak untuk membenci para sahabat yang Rasulullah cintai, tentunya itu ajaran yang sesat, bukan dari Nabi Muhammad. Maka sebelum masuk ke dalam pembacaan kitab ini, melanjutkan kajian kitabnya, saya ingin menyampaikan satu perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi beliau mengatakan, ridolah kepada Allah, ya, iridho anillah fi jami'i ma yaf'alu bika. Jadi ridolah kalian kepada Allah dalam segala hal yang Allah takdirkan kepadamu. Jadi kalau kita, kenapa Pak? Setiap dari kita pasti punya keinginan, Pak. Tapi tidak semua keinginan yang kita inginkan itu Allah kabulkan. Maka kalau suatu ketika terjadi takdir yang Allah takdirkan untuk kita dan itu tidak kita inginkan, maka berusahalah untuk tetap ridho. Fa innahu ma mana'aka illa liyu'tika, ya. Karena
Dia menahan sesuatu darimu untuk memberimu. Jadi terkadang kita ya sebagai seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, seminggu lagi akan ada hutang yang harus dibayarkan ya Allah. Saya butuh rezeki ya Allah. Ternyata qadarullah dalam seminggu itu kita sakit Pak. Bukan rezeki yang datang, tapi malah pengeluaran yang tambah tinggi. Ya. Artinya apa? Allah menahan doa kita. Ya. Akan tapi dalam takdir yang Allah menahan keinginan kita itu ada sesuatu yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Maka kita coba cari apa hikmah di balik ini semua. Bisa jadi dengan ditakdirkannya sakit diri kita Pak. Ketika kita mengharapkan rezeki malah datang sakit, adalah bentuk upaya Allah untuk menempa mental kita gitu. Supaya kita bisa lebih kuat dalam menghadapi ujian kedepannya. Bisa jadi dengan sakit itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, supaya dosa yang terlanjur menutupi rezeki kita, karena dosa itu kan ibarat payung ya Pak ya, sedangkan rezeki ibarat hujan. Ketika rezeki hujan itu datang, sedangkan payung masih kita pegang, Pak, maka tidak akan mengenai setetes pun dari hujan rezeki itu kepada badan kita. Maka bisa jadi sakit yang Allah datangkan kepada kita itu supaya Allah ingin menghilangkan payung tadi, Pak, sehingga rezeki payung dosa tadi, sehingga rezeki yang hujan itu bisa membasahi mengenai diri kita, kan seperti itu. Kemudian dalam lanjutan perkataan Ibnu Qayyim, dan dia mengujimu untuk menyelamatkanmu, dan dia membuatmu sakit untuk menyembuhkanmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang nawah kita dalam menjalani kehidupan kan tidak seperti yang kita inginkan. 1 bulan yang lalu Pak, saya dulu di hari Sabtu ini kan saya libur kerja. Kemudian ditelepon sama teman saya, Mas bisa bantu nggak ngambil mobil. Jadi ngambil mobil dari Bekonang Pak, ke Sumber. Jadi rumah teman saya Sumber, dulu beli rumah di Bekonang, karena ada masalah dengan lingkungannya pindah ke Sumber, ke rumah orang tuanya. Nah niku saya diminta tolong sama teman bantu ngambil mobilnya gitu Pak. Motoran berdua ke sana. Gambaran saya niku Pak, paling ngambil mobil kan ya nggak sampai siang, karena berangkatnya itu jam 8. Ternyata sampai sana mobilnya sudah nganggur selama 1 tahun Pak. Jadi nggak dipanasi, nggak anggar diparkir kayak ngoten. Akhirnya harus nunggu tukang teknisi jumper aki nih. Jumper aki sudah nyala, ternyata bannya kunci Pak. Yang tadinya saya berharap ya, sebelum duhur paling selesai lah, habis duhur mau pergi sama anak-anak sama istri. Ternyata harus nunggu teknisi datang. Setelah mobilnya bisa nyala, ternyata setelah saya gas niku ban belakangnya mboten purun muter, ngancing ya, karena tidak pernah dipanasi, nggak pernah dipakai 1 tahun. Setelah itu nunggu lagi, nyari tukang reparasi niku ya roda ya, spesialis kaki-kaki entah seperti apa ya, yang cari itu. Akhirnya nunggu lagi Pak, teknisi itu membenarkan memperbaiki roda belakangnya itu yang macet Pak, sampai asar. Kemudian molor lagi sampai maghrib baru mau jalan mobilnya Pak. Ya Masya Allah, terkadang ya kita bisa merencanakan, tapi Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka pelajaran dari situ saya ambil, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa. Ternyata pelajaran yang bisa saya ambil adalah sedikit banyak jadi tahu cara jumper aki pertama. Yang kedua, jadi tahu ternyata mobil niku tidak bisa dibiarkan selama satu bulan betul dipanasin, ini pun masalah kadang Pak. Ini tergantung usia mobilnya nih. Kalau mau tuba, mobil tua bangga itu biasanya 1 bulan nggak dipanasi sudah ada masalah seperti itu. Maka iya, walaupun belum punya mobil, sedikit banyak tahu ilmunya seperti itu.
Maka setiap apa yang kejadian tidak kita inginkan, ya, tidak kita harapkan. Padahal saya berharapnya pulang sebelum zuhur karena bantu teman tadi sudah dijanjikan, ya, nanti tak kasih uang bensin. Uang bensinnya nggak seberapa, nunggu waktunya itu ya lama sekali. Ya terkadang itulah takdir yang tidak kita inginkan. Tapi begitulah Allah, ya, merencanakan sesuatu dan mengharapkan hambanya itu bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Karena kenapa Pak? Terkadang ikhlas itu ketika sesuatu yang kita sukai tidak terjadi, maka sukailah sesuatu yang terjadi. Ikhlas seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang kita sukai itu tidak terjadi, maka berusahalah untuk menyukai sesuatu yang tidak terjadi itu, Pak. Dan jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan ketika terjadi, ketika Allah mentakdirkan kepada kita takdir yang tidak kita sukai, jangan sampai menjadikan kita menjauh darinya, ya Pak. Menjauh darinya, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Terkadang setan itu pintar Pak dalam menghias suatu kemaksiatan, ya. Terkadang setan menghias penyakit hubud dunia. Kenapa nih Pak? Hubud dunia niku cinta dunia. Niku dengan bisikan dalam hati kita, alah sekedar mengamankan masa depan gitu. Harus punya aset ini, aset itu. Apa-apa mengamankan masa depan. Padahal kalau kita tidak punya rem, Pak, itu tidak ada habisnya gitu. Punya rumah satu pengen beli rumah lagi, punya rumah dua pengen beli rumah lagi, punya rumah tiga pengen beli rumah lagi. Itulah manusia. Terkadang juga kemaksiatan yang berupa ria ini kok ingin dilihat, ya, ingin dilihat orang lain kebaikannya dengan bisikan, aku pengen memberi contoh yang baik kepada orang lain gitu. Padahal Allah yang maha tahu apa isi hati kita, sehingga tidak terasa kita sudah masuk ke dalam dosa ria. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi demikian ya pembukaan dari materi kita. Kita lanjutkan untuk melanjutkan materi kajian malam hari ini, ya, ini sampai kepada bab orang-orang yang dicintai Nabi. Setelah sebelumnya sudah disampaikan orang yang paling dicintai Nabi yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, ya. Kemudian yang selanjutnya dalam kitab ini disebutkan yakni Umar, dan sekarang sudah sampai kepada orang yang ketiga yang paling dicintai Nabi adalah sahabat Utsman. Jadi khalifah sebelumnya Umar bin Khattab niku pernah berkata tentang Utsman, ya. Umar berkata tentang Utsman, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ridho pada Utsman. Ya. Dan Utsman bin Affan ini memiliki julukan, Pak. Julukannya adalah Zunnurain, artinya adalah pemilik dua cahaya. Kenapa disebut pemilik dua cahaya? Karena Utsman niki menikahi dua putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syariat Islam niku Pak, sebenarnya tidak boleh menikahi kakak adik kandung, ya Pak. Kan tapi kasus Utsman ini, jadi beliau yang pertama, istri pertama adalah menikahi Ruqayyah. Kemudian setelah istri pertama ini meninggal, baru menikah dengan Ummu Kulsum. Yang keduanya adalah putri Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seorang menikah dengan perempuan, Pak, kok ditakdirkan istrinya meninggal, maka boleh menikahi adiknya, adik kandungnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman.
salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Ya, jadi ada 10 sahabat yang dijamin surga, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Salah satu dari 6 anggota musyawarah yang ditunjuk Umar untuk memilih khalifah penggantinya. Jadi Umar bin Khattab niku Pak, sebelum beliau wafat, setelah terkena tikaman niku Pak ya, maka beliau sempat berwasiat kepada para sahabatnya untuk memilih enam sahabat ya Pak ya. Ya ini di dalamnya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah. Nah, keenam orang ini ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah memilih siapa pemimpin selanjutnya setelah Umar. Maka dari keenam orang itu dipilihlah orang yang paling baik di antaranya dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Kemudian ia adalah khalifah ketiga yang mendapat petunjuk, menantu Rasulullah, suami dari dua putri beliau, Ruqayyah, dan setelah ia wafat digantikan Ummu Kulsum. Ia adalah sosok syahid yang para malaikat merasa malu kepadanya. Nah ini juga hadisnya populer ya Pak ya. Jadi malaikat itu malu kepada Utsman. Pernah dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad niku sedang berada di rumah bersama istrinya Aisyah. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah dipersilahkan masuk, ketika itu Rasulullah posisinya Pak, dua betisnya ini kelihatan. Ya, ketika Abu Bakar masuk, posisi dua betis Rasulullah ini kelihatan. Tapi Rasulullah tidak menutupi betisnya. Sampai Abu Bakar menyelesaikan perbincangannya pulang, kemudian datang Umar. Umar datang, izin masuk, maka Rasulullah mengizinkan masuk. Rasulullah niku belum menutup betisnya, jadi betisnya masih kelihatan. Entah seperti apa posisinya, duduknya. Yang jelas ketika itu betis Rasulullah, kedua betis Rasulullah kelihatan. Umar masuk, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Setelah selesai Umar pulang, kemudian datang lagi tamu. Ternyata tamu yang ketiga ini adalah Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman datang niki, Rasulullah tahu dari suaranya gitu. Rasulullah bergegas menutup kedua betisnya. Kemudian setelah Utsman selesai berbincang dengan Rasulullah dan kembali, maka istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menutup betismu ketika didatangi ayahku dan Umar, sedangkan engkau bergegas menutup betismu ketika didatangi oleh Utsman?" Maka Rasulullah menjawab, "Apakah saya tidak boleh malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya?" Jadi Utsman ini memiliki keutamaan, Pak. Jadi mungkin entah amalan apanya atau ibadahnya sehingga membuat malaikat ini malu ketika berjumpa dengan Utsman. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang diutuskan kepada beliau, berhijrah sebanyak 2 kali, yang pertama ke Habasyah dan kemudian ke Madinah, mendampingi Rasulullah SAW dan berjanji setia kepada beliau, tidak pernah ia mendurhakai beliau ataupun menipu beliau sampai beliau wafat dalam keadaan ridho kepadanya. Kan sampai Rasulullah wafat niku Utsman tidak pernah mendurhakai Nabi dan juga tidak pernah menipu Nabi. Setelah itu ia mendampingi Abu Bakar, lalu mendampinginya dengan baik hingga Abu Bakar wafat dan keadaan ridho kepadanya. Setelah itu ia mendampingi Umar, lalu mendampinginya dengan baik hingga Umar wafat dalam keadaan ridho kepadanya, dan menyebutnya termasuk salah satu di antara 6 anggota musyawarah yang ditunjuk untuk memilih khalifah pengganti Umar. Dan ia adalah yang terbaik di antara mereka, lalu diangkat sebagai khalifah dan menjadi Amirul Mukminin. Jadi Pak, masa mudanya Utsman niku dengan Nabi usianya selisih 5 tahun, lebih muda dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau masuk agama Islam ini di usianya 34 atau 35. Kemudian selama masa mudanya setelah masuk Islam ini, Utsman senantiasa mendukung dan membersamai Nabi, Pak.
Sampai suatu ketika di usia senjanya ya Pak, di usia 81-nya Utsman ini menikahi seorang gadis muda Pak, yang bernama, saya lupa ya namanya siapa. Kalau tidak salah niku namanya Fahitoh atau siapa itu. Nah ini kok jadi Utsman niku pernah menikahi gadis muda Pak. Ketika itu Utsman usianya 81, sedangkan istrinya usianya kebalikannya 18. 18. Dan istrinya nih Pak, istrinya itu ketika itu sudah banyak orang-orang yang melamarnya, akan tapi tidak terima, malah memilih Sinten Utsman ya, sebagai suaminya. Maka ditanyalah wanita tadi ini oleh Utsman, wahai istriku, kenapa engkau menerima lamaranku padahal aku adalah seorang yang melebihi batas usia tua. Rasulullah kan usia umatku adalah sampai kurang lebih 60-70 ya. Sedangkan Utsman ketika itu usianya 81, Pak. Kemudian wanita ini menjawab, sungguhnya aku menikahi engkau karena engkau telah menghabiskan masa mudamu bersama Rasulullah SAW. Jadi standarnya wanita soleha zaman dahulu nih Pak, bukan harta, bukan fisik, akan tapi kesalihan pasangannya. Maka istri mudanya ini pun juga benar-benar mencintai suaminya Pak. Nanti disebutkan dalam akhir hayatnya Utsman ini bagaimana pembelaan istrinya ketika Utsman terkena fitnah. Kemudian Utsman ini masuk Islam melalui tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lalu setelah itu berhijrah bersama sahabat-sahabat Rasulullah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah pada gelombang pertama. Setelah itu, nah sebelum melanjutkan Pak, istri pertama dan kedua Utsman ini kan keduanya putri Rasulullah gitu. Nah putri Rasulullah ini juga sebelumnya memiliki suami Pak ya. Jadi menikahi dua putri Rasulullah yang sudah berstatus janda. Jadi sebelum dinikahi Utsman, kedua putri Rasulullah niki bersuamikan anaknya pamannya, yakni Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab niku sebelum Rasulullah mendakwahkan agama Islam ini sangat suka sekali kepada karakter Rasulullah, sangat suka terhadap karakter Nabi Muhammad, sehingga menikahkan dua putranya dengan dua putri Rasulullah. Saking senangnya dengan keluarga Rasulullah ya. Sampai suatu masa di mana Rasulullah mendakwahkan tauhid ya, agama tauhid, sehingga Abu Lahab ini menjadi musuhnya dan memerintahkan dua putrinya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah ya. Ya, setelah ceraikan dinikahi oleh Utsman seperti itu. Jadi pamannya Rasulullah punya anak, jadi dinikahkan dengan keponakan anak keponakannya. Ia kembali ke Mekah ketika para muhajirin mendengar kabar penduduk Mekah masuk Islam. Lalu setelah itu ia berhijrah ke Madinah. Pada hari peristiwa Hudaybiyah niku perjanjian niki ya Pak ya, sebelum Rasulullah hendak umroh ke Makkah dari Madinah bersama 1.500 sahabatnya. Sebelum masuk, Rasulullah mengutus Utsman sebagai delegasi untuk menyampaikan bahwasanya tujuan Rasulullah beserta para sahabatnya adalah untuk umroh ya, untuk beribadah, bukan untuk berperang. Akan tapi Utsman ini sempat ditahan oleh kaum kafir Quraisy ya, ditunda untuk dikembalikan kepada pasukan Rasulullah, karena kaum kafir Quraisy pun juga sebenarnya takut dengan
Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu banyak menunggu di perbatasan kota Makkah. Kemudian Utsman berangkat menuju Mekah dan menyampaikan pesan Rasulullah. Lalu setelah itu Quraisy lama menahan Utsman hingga tersiar kabar kepada Rasulullah bahwa Utsman bin Affan ini terbunuh. Jadi sempat ada kabar Utsman ini terbunuh karena tidak kembali-kembali. Rasulullah akhirnya mengajak berjanji setia hingga terjadilah Bai'atur Ridwan di bawah pohon. Rasulullah SAW kemudian berkata dengan berisyarat dengan tangan kanan beliau, ini tangan Utsman. Lalu beliau menjabatnya dengan tangan beliau. Lalu beliau berkata, ini baiat untuk Utsman. Jadi baiatur Ridwan ini adalah baiat untuk Utsman karena tidak kembali. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira surga kepada Utsman atas musibah yang menimpanya. Akan terjadi fitnah di mana di dalam fitnah itu Utsman terbunuh secara zalim dan ia akan mati syahid. Jadi Rasulullah ini terkadang seorang nabi ini kan memiliki pandangan bisa meramal ya, tentunya dengan izin Allah dan hidayah yang Allah berikan ya, basyirah ya Pak ya, melihat bahwasanya Utsman ini kedepannya akan di masa kepemimpinannya kedepannya akan ditimpa suatu fitnah Pak, yang mana fitnah ini menjadikan Utsman terbunuh dalam masa kepemimpinannya. Maka Rasulullah mengetahui dan disampaikan kepada Utsman. Nabi SAW menikahkan dengan putri beliau Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkannya dengan putri beliau yang lainnya, yaitu Ummu Kulsum. Rasulullah SAW malu kepada Utsman seperti yang diturunkan oleh Aisyah, sebagaimana kisah yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian Rasulullah ketika disampaikan oleh Aisyah, kenapa engkau malu kepada Utsman? Maka Rasulullah menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidak bolehkah aku malu kepada seorang yang malaikat pun merasa malu padanya. Hadis ini menunjukkan keutamaan nyata Utsman dan kemuliaannya di kalangan malaikat. Rasulullah bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Ya, umatku yang paling menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Jadi simbol kasih sayang seorang yang benar-benar sayang kepada umat Islam ini adalah Abu Bakar ya. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar. Yang kasih sayang adalah Abu Bakar, yang paling tegas adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Ya. Dan yang paling benar rasa malunya adalah Utsman bin Affan ya. Umar bin Khattab melimpahkan khalifah pada 6 orang untuk dimusyawarahkan, di mana Rasulullah wafat dalam keadaan beliau ridho kepada mereka dan Utsman termasuk di antaranya. Ia kemudian dibaiat oleh para anggota musyawarah sehingga menjadi khalifah Rasulullah yang ketiga. Di masa khalifahnya tercapai banyak penaklukan. Jadi ternyata pelebaran wilayah Islam ketika itu Pak yang paling besar niku adalah ketika di masa kepemimpinannya Khalifah Utsman bin Affan ya. Bahkan diantaranya penaklukannya sampai pada Afrika, kemudian Andalusia, Kubrus, Istakhor, Tubrustan dan negeri-negeri lainnya. Ya. Kerajaan Islam kian luas, daulah Muhammad kian terbentang, risalah pilihan menyebar ke belahan timur dan barat bumi, dan bukti kebenaran firman Allah ini nampak dengan jelas sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum, al-ayah, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Rasulullah juga bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah,
wa idza halaka qaisar fala qaisara ba'dah walladzi nafsi biyadihi latun faqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Apabila Kisra telah binasa maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan apabila Kisra telah binasa maka tidak ada lagi kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, harta simpanan keduanya akan diinfakkan di jalan Allah. Dan semua ini terwujud di masa Utsman. Jadi kabar dari Al-Quran pelebaran bahwasanya agama ini akan sampai kepada pelosok-pelosok negeri, ya ini tercapainya pada khilafah Utsman. Selain itu Utsman juga memperbarui batas-batas tanah haram, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Termasuk di antara kebajikan-kebajikan besar Utsman adalah menyatukan kaum muslimin dengan satu bacaan dan menulis mushaf sesuai pembacaan terakhir dan dibacakan Jibril kepada Rasulullah SAW di akhir 2 tahun kehidupan beliau. Penyebab penyatuan qiraat ini adalah jadi ketika masa Utsman niku di perbatasan negeri Islam niku ada perselisihan terkait dengan cara baca ayat. Ada yang bacanya seperti ini, ada yang bacanya seperti itu. Sehingga perselisihan ini sampai kepada Khalifah Utsman. Maka Utsman ini mengumpulkan para sahabatnya dan mengusulkan bahwasanya dibukukannya Al-Quran, ya, dijadikan satu sebagai yang kita kenal sekarang ini, ya ini Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf Utsmani adalah mushaf atau susunan ayat-ayat yang disusun oleh Utsman beserta para sahabatnya, dengan bacaan yang disusun oleh Utsman beserta para sahabatnya. Akan tapi di belahan bumi lain itu masih banyak, Pak, masih banyak kiroat cara baca yang berbeda-beda, ya. Dan semuanya tentunya berlandaskan contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, ketika kita pergi ke luar negeri kemudian sholat jamaah di masjid, bacaan imamnya kok ayatnya tidak sesuai dengan yang kita hafalkan atau biasa kita dengar, maka tidak perlu, kalau kita tidak tahu ilmunya maka tidak perlu kita permasalahkan, gitu. Kemudian pada akhir kepemimpinan Khalifah Utsman ini, Pak, ada seorang kaum munafik, ya, orang munafik yang bernama Abdullah bin Saba, ya. Jadi Abdullah bin Saba ini hendak menggulingkan kepemimpinan Utsman ketika itu, Pak, karena pada masa kepemimpinan Utsman ini agama Islam ini semakin luas tersebar, ya. Wilayahnya semakin luas, kemudian struktur pemerintahannya juga kokoh, solid, gitu. Sampai pada zaman Utsman ini ada dibentuknya pasukan angkatan laut, Pak. Jadi ketika Umar ini belum ada angkatan laut. Barulah ketika Utsman ini membangun armada kapal besar-besaran untuk didirikannya angkatan laut, ya. Kemudian Abdullah bin Saba ini tidak suka dengan berjayanya Islam di masa kepemimpinan Utsman, Pak. Sehingga dia mencoba untuk memprovokasi, ya. Kalau zaman dahulu ini kan benten dengan zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang presidennya di Papua di sana ada konflik, dalam sehari bisa langsung tahu, Pak. Di daerah Aceh ada konflik, presiden langsung tahu. Dimanapun di Indonesia ada bencana, dalam sehari presiden langsung tahu. Akan tapi zaman dahulu beda, Pak, ya. Informasi ini sampainya kepada Amirul Mukminin atau presiden umat Islam, ya, disebutnya presiden ketika pada zaman sekarang ini itu sampainya lama, gitu. Nyampainya lama, ya. Bisa berbulan-bulan. Sehingga Abdullah bin Saba ini memanfaatkan kesempatan ini, Pak. Dia memprovokasi orang-orang Muslim yang ada di perbatasan negeri Islam ketika itu, ya, di Afrika bagian timur, ya. Ini yang sekarang disebut sebagai wilayah Mesir. Niku
diprovokasi bahwasanya sebenarnya dia menghasut orang-orang muslim di daerah itu dengan narasi sebenarnya Utsman ini adalah karakter pemimpin yang zalim, ya, menunjuk gubernur atau struktur kepemimpinan itu dengan diisi oleh keluarganya sendiri, ya, dan mengesampingkan Ali, ya, narasinya seperti itu. Padahal Ali ini kalau dilihat dari kedekatan hubungan darahnya, tentu lebih dekat Ali dengan Rasulullah dibandingkan Utsman dengan Rasulullah. Seharusnya Ali lebih berhak. Ali ini orang paling cerdas, ya, narasinya seperti itu. Sehingga orang-orang yang informasinya ini terbatas terkait dengan siapa Utsman, padahal Utsman ini masya Allah, ya, seorang yang dijanjikan surga. Dalam suatu kisah niku, ketika Rasulullah berada di sebuah lahan, sebuah kebun yang di sana dijaga oleh para sahabat, ketika Utsman hendak masuk, maka sahabat ini menahan Utsman, ya. Oh, Utsman jangan masuk dulu sebelum dapat izin dari Rasulullah. Kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah, Utsman datang. Maka Rasulullah berkata, silakan beri dia izin, ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlul jannah. Ya, jadi orangnya masih hidup tapi disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Dan informasi seperti ini, kebaikan Utsman ini tidak sampai kepada orang-orang muslim yang ada di perbatasan, ya. Maka dengan narasi bahwasanya Utsman ini tidak adil, pemimpin yang zalim ini bisa menyulut api kemarahan, ya, sehingga menghimpun massa dari pelosok-pelosok negeri itu, Pak, untuk datang ke istana ketika itu, ya, ke istana khalifah. Kemudian sebelum sampai ke Madinah, maka Abdullah bin Sabah ini juga mencoba memprovokasi orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah. Akan tapi orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah ini tahu betul dan kenal betul siapa Utsman, ya. Betapa adilnya, ya, betapa baiknya, betapa cerdasnya, betapa tepat pilihannya ketika menunjuk seorang, pasti orang itu mampu untuk mengemban amanah itu, ya. Maka ketika Abdullah bin Sabah menyampaikan narasi buruk tentang Utsman, langsung dibantah, ya, tidak, Utsman itu orangnya baik, sampai tidak laku narasi yang buruk yang dia sampaikan pada penduduk Makkah dan Madinah. Akan tapi dia sudah berhasil menghimpun ribuan massa dari perbatasan negeri Islam, Pak, sampai kepada Madinah ketika itu. Kemudian mata-mata dari pemerintahan khalifah ketika itu datang kepada Utsman, wahai Utsman, telah datang segerombolan massa, ya, hendak menggulingkan pemerintahanmu. Maka Utsman berkata, kira-kira tuntutan apa yang mereka bawa? Maka orang ini, mata-mata ini berkata, mereka mengatakan bahwasanya engkau tidak adil, bahwasanya engkau mengabaikan Ali, padahal Ali lebih berhak untuk memimpin. Kemudian karena di situ ada disebutkan bahwasanya tuntutannya adalah Ali sebagai pemimpin, maka Utsman memerintahkan Ali, wahai Ali, akan ada orang-orang yang datang ke istana untuk menuntut keadilan, maka sampaikanlah, klarifikasilah di hadapan mereka. Kemudian Ali ini kan orang yang cerdas, Pak, ya, orang yang cerdas, maka dia berpikir dan menyampaikan kepada Utsman, wahai Utsman, orang sebanyak itu ketika datang, orang yang paling berhak menemui mereka adalah pemimpinnya. Saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, akan tapi kepuasannya berbeda ketika yang menyampaikan itu langsung khalifah. Maka Utsman setuju terhadap masukan Ali dan Utsman menemui demonstran tadi, ya, Pak, ya, menemui demonstran tadi yang jumlahnya ribuan, yang mana ketika itu, Pak, jumlahnya melebihi para sahabat yang ada di Madinah, yang ada di sekeliling istana ketika itu, ya. Jadi para sahabat ini kaget sampai mereka juga keluar dari rumah membawa senjata, karena demonstrannya itu bukan cuma datang tangan kosong, Pak, tapi ada yang membawa tongkat besi, ada yang membawa pedang,
ada yang membawa tombak. Maka sahabat-sahabat yang di sekeliling Utsman pun berjaga-jaga, mereka mengambil pedang yang lama disimpan di rumah-rumah mereka. Mereka mengambil senjata untuk melindungi khalifah mereka. Sampai Utsman niki berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai kerabatku semua, tolong masukkan pedang kalian ke sarungnya kembali. Jangan sampai ada yang menahan mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan kritikan mereka kepadaku. Dan silahkan kalian kembali ke rumah kalian masing-masing, karena saya di sini sebagai pemimpin kalian dan saya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka cukup saya saja yang menghadapi mereka." Akhirnya para sahabat niki dengan berat hati Pak kembali ke rumahnya masing-masing. Bahkan Ali pun sampai berkata, ketika itu saya ingin sekali membela Utsman, akan tapi ketika saya mengeluarkan pedang dari sarungnya, berarti saya menjadi orang yang pertama mendurhakai perintah khalifah ketika itu. Maka Ali mentaati perintah dari khalifah dan kembali ke rumahnya. Sampai Utsman menemui demonstran tadi Pak, dijawablah satu persatu pertanyaan sehingga puaslah mereka Pak, puaslah terhadap negosiasi yang Utsman berikan solusi yang Utsman berikan kepada demonstran tadi. Akhirnya mereka diperintahkan Utsman untuk kembali. Nah, Abdullah bin Sabah sebagai provokator ini Pak, yang mengamati dialog Utsman dengan demonstran tadi, merasa jengkel dalam hatinya. Wah, upayaku selama bertahun-tahun ini terbuang sia-sia. Maka dia tidak kehabisan ide Pak. Dia lari kepada kerabatnya Utsman yang memiliki wewenang ketika itu yang namanya Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam ini tinggalnya lumayan jauh Pak dari istana. Nah, Abdullah bin Sabah ini mendatangi rumah Marwan bin Hakam, kembali menyurutkan provokasi berkata kepada Marwan, "Wahai Marwan, lihatlah itu penduduk Mesir penduduk perbatasan negeri Islam. Mereka hendak membunuh khalifah. Lihatlah mereka membawa pedang, ada yang membawa tombak, ada yang membawa besi Maka berilah surat hukuman tegas untuk mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka." Maka dengan percaya begitu saja tanpa tabayun dengan Utsman, Marwan ini yang memiliki kop kenegaraan Pak, ada kopnya suratnya ada kopnya kenegaraan, itu menuliskan surat eksekusi terhadap demonstran ini ketika kembali ke negerinya masing-masing Pak. Kemudian ditulis surat ini diberikan kepada pemimpin demonstran tadi, salah satu pemimpin, tapi dengan syarat tidak boleh dibuka sebelum sampai tujuan. Kemudian surat ini diberikan kepada salah satu pemimpin demonstran. Kemudian Abdullah bin Sabah masuk ke rombongan tadi rombongan umat Islam yang mendemo tadi, dan di tengah perjalanan dia berkata, "Wahai ma'asyiral muslimin wahai orang-orang Islam berhenti sebentar. Jangan kalian kira apa yang dikatakan Utsman itu benar. Utsman itu tidak seperti Ali. Utsman itu orangnya licik. Di depan berkata apa, di belakang berkata beda lagi Saya menyaksikan ada salah seorang dari kalian itu diberikan surat oleh pemerintahan. Dan saya yakin surat itu isinya beda terhadap apa yang Utsman sampaikan tadi. Maka datanglah orang yang tadi dititipi surat Pak. Mengaku, suratnya saya bawa. Akhirnya dibuka, ternyata benar. Isi surat itu adalah eksekusi mati bagi siapa yang hendak membunuh khalifah. Sehingga demonstran tadi yang tadinya merasa puas hatinya Pak, tiba-tiba emosinya menggebu-gebu tidak terbendung karena membaca surat tadi, sehingga dia kembali kepada istana khalifah. Namanya orang emosi Pak, kenapa diparingi bakso pun boten padam tetap emosi Akhirnya Utsman ini gelisah Pak, menyampaikan apapun tidak didengar dan malah tambah emosi. Akhirnya dia meminta waktu.
tolong beri saya waktu sebentar. Dia masuk ke kamar orang soleh, Pak. Orang soleh ini ketika hatinya gelisah, maka dia mencoba untuk menenangkan hatinya dengan membaca Al-Quran. Dia mengambil Al-Quran, Utsman mengambil Al-Quran, kemudian membaca 1 juz, 2 juz, sampai ketiduran, Pak. Di dalam mimpinya Utsman ini bertemu dengan Rasulullah beserta 2 sahabatnya, Umar dan Abu Bakar. Ya, kemudian di akhir mimpinya Abu Bakar ini berkata kepada Utsman, wahai Utsman, jangan berbuka dulu sampai nanti sore berbuka bersama kami. Maka Utsman ini kemudian beranjak dari mimpinya, Pak, dalam keadaan puasa. Tiba-tiba ya amarah masyarakat ketika itu tidak terbendung. Ada yang masuk dengan cara membobol pintu, ada yang masuk dengan cara memecah kaca jendela. Kemudian datanglah seorang mencekik beliau dalam kondisi beliau sedang memegang mushafnya sampai pingsan. Kemudian ketika pingsan itu, Pak, dikira sudah mati, hampir dilepaskan nih, Pak. Kemudian Utsman sadar dari pingsannya, langsung ditebas dadanya dengan pedang. Setelah ditebas ini, Pak, Utsman berkata kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya, inilah tetesan darah pertama yang akan mendatangkan kematian. Kemudian setelah itu tidak terkontrol ya, satu persatu masuk menusuk beliau, sampai akhirnya Utsman ini meninggal dalam keadaan sebagai syuhada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini tentunya sudah disampaikan oleh Rasulullah sebelum kejadian ya. Bahkan ketika dalam sebuah hadis niku, ketika Rasulullah bersama 3 orang sahabatnya niki, Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman di atas gunung, tiba-tiba gunung ini gempa, Pak. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya ke gunung dan berkata, wahai gunung berhentilah, karena di atasmu ada As-Siddiq dan Syahidain, 2 orang, 1 orang siddiq dan 2 orang yang syahid ya. Maka setelah hadis ini ada ya populer, maka benar kata Rasulullah bahwasanya Umar niki mati sebagai syuhada, dibunuh oleh orang munafik ya, orang kafir. Kemudian Utsman pun demikian ya, meninggal karena dibunuh. Ya, kemudian setelah meninggalnya Utsman, Madinah ketika itu kacau balau selama 4 hari sampai ditetapkannya kepemimpinan khalifah selanjutnya. Ya, demikian kisah Utsman, Pak. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran dalamnya. Bahwasanya terkadang sesuatu niku tidak selamanya berjalan sesuai yang kita inginkan. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Akan tapi ketahuilah bahwasanya sesuatu yang tidak kita inginkan itu adalah takdir yang diberikan oleh yang menciptakan kita. Jadi terserah Allah maunya apa. Ya, selama kita ridho, maka akan ada balasan yang luar biasa besarnya terhadap apa yang kita sabarkan terhadap takdir yang menimpa kepada kita yang tidak kita sukai. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni apa yang salah dari apa yang saya sampaikan, dan kalau ada benarnya datang dari Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.